Halo teman-teman sistem informasi, selamat datang kembali di video saya, Sri Novela Putri Ramadhani dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kesempatan kali ini saya akan lagi dan akan terus lagi berbagi pengalaman saya dan juga ilmu yang saya miliki terkait penggunaan aplikasi-aplikasi atau website yang menggunakan sistem informasi akuntansi dan keuangan. Nah, pada video yang saya tag kali ini, saya akan membahas mengenai fitur peer-to-peer dan juga crowdfunding. Saya akan membahas salah satu aplikasi yang memiliki fitur tersebut dan pada video kali ini saya akan mengulik aplikasi Coinworks untuk peer-to-peer dan juga aplikasi kita bisa untuk salah satu aplikasi dari fitur crowdfunding. Bagi teman-teman yang mungkin sudah lama berkecimpung di dunia sistem informasi akuntansi dan keuangan pastinya sudah tidak asing ya dengan aplikasi-aplikasi ini. Jadi, kita lanjut saja. Nah, seperti biasa, kita akan membahas dulu tentang konten ataupun apa saja hal-hal yang akan kita bahas nih pada video kali ini. Untuk yang pertama, itu ada definisi dan juga contoh dari peer-to-peer, lalu ada definisi dan juga contoh dari crowdfunding, lalu simulasi pada aplikasi peer-to-peer yaitu tadi Coinworks, dan yang terakhir simulasi pada fitur crowdfunding yaitu pada aplikasi Kita Bisa. Oke, untuk yang peer-to-peer terlebih dahulu. Jadi, aplikasi peer-to-peer lending atau P2P adalah layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman atau yang biasa disebut sebagai lender dengan penerima pinjaman atau borrower secara langsung. Nah, peer-to-peer lending juga dikenal sebagai vintage lending atau pinjaman sosial. P2P lending dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi individu atau sebuah perusahaan yang sulit mendapatkan pinjaman dari perbankan, atau bisa juga dari UMKM ya teman-teman. Nah, berikut beberapa manfaat P2P lending yaitu akses keuangan yang lebih mudah, return investasi yang lebih menarik, proses yang cepat dan efisien, serta keamanan dana investor. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fitur crowdfunding. Crowdfunding adalah teknik pengumpulan dana untuk proyek atau usaha yang melibatkan banyak orang. Kata crowdfunding sendiri berasal dari gabungan kata crowd yang berarti keramaian atau sejumlah besar orang, dan funding yang berarti pengumpulan dana. Nah, crowdfunding merupakan salah satu contoh dari financial technology atau vintage yang mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan juga pihak donatur. Nah, dalam model crowdfunding, pencari dana akan mempublikasikan proyeknya di sebuah platform online atau media sosial dan menjelaskan tujuan, manfaat, dan juga rencana pengguna dana. Nah, sementara itu, donatur atau investor yang tertarik dapat memberikan dana sesuai dengan kemampuan mereka. Jika proyek mencapai target pendanaan, dana tersebut akan disalurkan kepada si pencari dana. Nah, teman-teman sistem informasi, jadi ada beberapa jenis dari crowdfunding nih. Di antaranya yaitu ada donation crowdfunding, yaitu pengumpulan dana menggunakan sistem donasi. Biasanya untuk bantuan sosial seperti bencana alam, pembangunan panti sosial, dan juga orang-orang yang sakit. Lalu selanjutnya ada hadiah, yaitu penggalangan dana dengan menyumbangkan berbagai hadiah seperti paket sembako dan pakaian yang layak. Yang terakhir ada ekuitas, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat untuk mendanai suatu perusahaan atau suatu startup dalam bentuk kepemilikan saham. Gitu. Oke, baik teman-teman sistem informasi, kali ini saya akan mulai mensimulasikan atau mereview aplikasi dari Coinworks dan juga Kita Bisa. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai aplikasi Coinworks. Nah, untuk masuk ke Coinworks sendiri, di sini kita akan memasukkan kode keamanan ya, sama seperti fintech yang lainnya kayak Dana, OVO, dan lain-lain. Itu juga harus memasukkan kode keamanan yang sudah kita buat saat kita mendaftarkan sebuah akun milik kita, seperti itu. Nah, inilah tampilan awal dari Coinworks. Jadi saya mendaftarkan akun saya sebagai akun personal ya, namun teman-teman juga bisa mendaftarkan sebagai akun dari perusahaan atau di bawah lembaga tertentu seperti itu.
Nah, di sini ada berbagai fitur ya teman-teman. Ada Coin Deposito, ada KISS atau KISS, lalu ada Coin P2P, Coin Gold, Coin Bond, dan banyak lainnya. Oke, kita akan lihat dulu ya di aktivitas. Nah, di sini saya belum melakukan aktivitas vintage, belum melakukan aktivitas P2P. Jadi saya belum melakukan pinjaman apapun. Jadi saldo awal saya itu 0 dan saldo akhir saya juga 0. Karena saya baru mendaftarkan akun saya ya. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pinjaman itu nanti saldo awal dan saldo akhirnya akan berubah seperti itu. Lalu di sini ada fitur investasi. Selamat datang di produk investasi. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah koin P2P ya teman-teman, peer-to-peer-nya sendiri, yaitu suatu yang mendanai pinjaman. Jadi kita bisa meminjam untuk produk usaha kita, entah itu UMKM ataupun bagi sebuah perusahaan gitu. Coba kita lewati. Nah, jadi kita bisa berinvestasi dan juga melakukan sebuah pendanaan. Oke, kita next saja ya untuk ke koin P2P. Jadi untuk peer-to-peer ini kita bisa mulai untuk memberikan dana ataupun kita bisa untuk meminjam dengan modal Rp100.000 saja nih teman-teman dan mendapatkan imbal atau bunga dengan hasil itu 18%. Kita bisa lewati saja. Nah, di sini ada berbagai pilihan pinjaman dengan bunga dan juga waktu pinjaman yang bervariasi ya, teman-teman. Jadi mulai dari bunga yang 19%, lalu ada yang 20%, ada yang 14%, tergantung dengan lembaga dari teman-teman itu meminjam, seperti itu. Jadi koin P2P Marketplace ini adalah wadah di mana teman-teman tuh bisa meminjam dalam jumlah yang besar nih untuk kebutuhan usaha ataupun dan lain-lainnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja review kita pada aplikasi Coinworks. Untuk teman-teman yang ingin ingin meminjam atau ingin meminjamkan dana teman-teman bisa mengeksplor aplikasi Coinworks lebih dalam. Baik. Nah, jadi tadi kita sudah melihat di dalam aplikasi Coinworks sebagai salah satu aplikasi peer-to-peer lending. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi Kita Bisa, yaitu di mana aplikasi yang memiliki fitur donation crowdfunding seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Berarti donation crowdfunding itu sebuah aplikasi yang menghubungkan antara pencari dana dan juga donatur yang berada di lingkungan sosial seperti itu. Kita buka. Nah, untuk tampilan awalnya di sini sudah pasti ya. Untuk aplikasi Kita Bisa ini banyak sekali donasi-donasi yang bervariasi gitu, mulai dari pendidikan, lingkungan, bencana alam dan lain-lain. Teman-teman bisa mencari di sini nih, di fitur ada donasi untuk bersama melindungi, ada menu, ada pilihan untuk balita dan anak sakit, menolong hewan, karya kreatif dan modal, bantuan pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Lalu ini juga ada beberapa pilihan dari rekomendasi Kita Bisanya ya. Lalu pada aplikasi Kita Bisa ini juga ada kalender donasi gitu. Jadi teman-teman
Jadi pada kalender donasi ini teman-teman itu dibantu gitu dari aplikasi Kita Bisa untuk berdonasi setiap hari. Jadi diingatkan dari aplikasi Kita Bisanya ini. Lalu ada program kolaborasi dan penggalangan dana lainnya ya teman-teman. Kita coba ke beranda dulu. Tadi kita berada di fitur donasi ya. Jadi tadi kita langsung ke donasinya. Tapi sementara itu di Kita Bisa ini bukan hanya untuk sebagai berdonasi saja, tetapi ada fitur-fitur lainnya nih seperti zakat, penggalangan dana, wakaf dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada nih untuk bagi teman-teman yang beragama Muslim, Kita Bisa itu menyediakan fitur Muslim Daily yang seperti waktu sholat, zakat, wakaf, dan lain-lain. Oke, mungkin kita bisa langsung saja mensimulasikan bagaimana cara untuk berdonasi di aplikasi Kita Bisa. Jadi teman-teman bisa dulu nih memilih untuk berdonasi ke mana, ataupun sudah ada dari teman-teman tujuan untuk berdonasinya itu kemana, tinggal dicari saja pada fitur search atau cari. Tapi di sini saya akan mencari terlebih dahulu kemana saya akan berdonasi. Saya akan klik untuk bencana alam. Kita bisa melihat-lihat dulu nih teman-teman, kasus-kasus apa saja sih yang ada di aplikasi Kita Bisa ini, sehingga kita tidak sembarangan gitu berdonasi kita tidak sembarangan untuk berdonasi begitu. Nah, mungkin di sini saya akan melihat ini hujan asap tebal kebakaran hutan kepung Kalimantan Barat. Di sini ada target pengumpulannya yaitu sebanyak 500 juta yang digalang oleh Basnas Perhubungan ya. Nah, di sini ada deskripsinya nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak semena-mena untuk berdonasi saja, tapi teman-teman juga tahu informasinya dan uang teman-teman ini akan digalang kemana gitu. Langsung saja donasi sekarang. Nah, di sini ada beberapa pilihan nominal dari yang teman-teman bisa donasikan. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan metode pembayaran ya, teman-teman, seperti QRIS, GoPay, ShopeePay, Dana, dan juga virtual account ya. Tapi untuk virtual account itu minimal dari nominalnya yaitu 10.000. Jadi kita akan gunakan Dana. Bagi teman-teman yang ingin menyertakan dukungan ataupun doa, itu juga bisa diketik di bawah. Kita langsung lanjut saja. Nah, dari aplikasi Kita Bisa ini langsung diarahkan ke aplikasi untuk pembayarannya nih, teman-teman. Nah, Dana ini sangat terintegrasi dengan aplikasi apa saja ya. Nah, dari yang sudah kita bahas kemarin sampai ke aplikasi crowdfunding pun dia juga sudah terintegrasi. Langsung bayar saja. Oke, selesai. Jadi kita sudah mendonasikan uang kita untuk salah satu kasus yang ada di Kita Bisa. Oke teman-teman, jadi segitu saja pembahasan dan juga simulasi dari aplikasi Coinworks dan juga aplikasi Kita Bisa sebagai salah satu aplikasi yang memuat fitur peer-to-peer lending dan juga fitur crowdfunding atau lebih tepatnya donation crowdfunding ya yang ada di aplikasi Kita Bisa tadi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga dapat mengedukasi terlebih pada dunia sistem informasi, akuntansi, dan juga keuangan. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.